Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas PBS 4C kelompok 4 beranggotakan Suryani dengan NIM 1904020104, Ummu Kalsum dengan NIM 1904020101, Mutmainah Tandi dengan NIM 1904020120, Ade Arsa dengan NIM 1904020196. Materi kelompok kami yaitu penyalahgunaan e-banking pada ATM dan EDC. Yang pertama yaitu ATM. 1. Card skimming. Card skimming adalah tindakan pencurian data kartu ATM dengan cara menyalin, membaca, dan menyimpan informasi yang terdapat pada strip magnetis secara ilegal. Dalam card skimming, pelaku berusaha mendapatkan data kartu dan PIN antara lain dengan cara 1. Pelaku memasang alat skimmer pada mesin ATM. Yang kedua, nasabah memasukkan kartu ke mesin ATM yang dipasangkan alat skimmer sehingga data kartu nasabah terbaca dan tersimpan pada alat tersebut. Ketiga, pelaku berusaha mendapatkan PIN ATM dengan cara mengintip tombol yang ditekan oleh nasabah atau dapat juga menggunakan kamera kecil yang dipasang oleh pelaku di mesin ATM. Yang keempat, pelaku membuat kartu palsu menggunakan data yang telah diperoleh dan bertransaksi menggunakan PIN yang telah diketahui. Hal-hal yang dilakukan untuk meminimalisir bahaya card skimming antara lain 1. Memperhatikan kondisi mesin ATM sebelum digunakan. Kedua, hati-hati sebelum menekan tombol PIN. Yang ketiga, hindari menggunakan PIN yang mudah ditebak orang lain seperti tanggal lahir, nomor telepon, dan nomor kartu. Keempat, mengganti nomor PIN secara periodik, terutama jika ada indikasi bahwa PIN telah diketahui orang lain. Yang kedua yaitu card trapping. Card trapping adalah pengambilan fisik kartu dengan cara menggunakan benda asing seperti korek api, plastik, karet, benang, atau lem yang dipasang pada slot kartu di mesin ATM. Dalam card trapping, pelaku berusaha mendapatkan fisik kartu dan PIN di antara lain dengan cara 1. Pelaku memasang benda asing ke dalam slot kartu di mesin ATM. Kedua, nasabah menggunakan mesin ATM tersebut, maka kartu tersebut akan tersangkut oleh benda asing yang dipasang oleh pelaku sehingga kartu tidak dapat keluar maupun masuk. Ketiga, pelaku berusaha mendapatkan PIN nasabah dengan beberapa cara, misalnya pura-pura menawarkan bantuan dengan meminta nasabah mengetik nomor PIN ke dalam mesin ATM. Yang kedua, meminta nasabah untuk menghubungi call center palsu, lalu nasabah akan diminta untuk menyebutkan PIN ke dalam PIN oleh petugas call center palsu tersebut. Atau hal-hal yang dilakukan untuk meminimalisir bahaya card trapping antara lain 1. Memperhatikan kondisi ATM sebelum digunakan. Kedua, tidak panik. Ketiga, mencari alternatif mesin ATM di lokasi lain. Keempat, tidak menginformasikan nomor PIN kepada orang lain. Kelima, mewaspadai orang sekitar. Yang ketiga yaitu call center palsu. Dalam menjalankan call center palsu, pelaku berusaha mengarahkan nasabah agar menghubungi nomor telepon call center palsu dengan beberapa cara, antara lain 1. Memasang stiker yang berisikan nomor call center palsu pada mesin ATM dan ruangan ATM. Yang kedua, jika ada nasabah yang menghubungi nomor tersebut, memanfaatkan data rahasia nasabah. Hal-hal yang dilakukan untuk meminimalisir call center palsu antara lain 1. Mencermati nomor call center yang tertera pada stiker mesin atau ruangan ATM. Yang kedua, mencari nomor telepon call center pada media lain. Ketiga, tidak menginformasikan nomor PIN. Tentang pencurian data kartu. Pencurian data kartu, ATM atau debit atau kredit dapat terjadi ketika nasabah berhadapan dengan petugas marketing palsu, menggunakan mesin EDC palsu atau dummy EDC, atau menggunakan mesin ATM dummy ATM.
Dalam melakukan pencurian data kartu, pelaku melakukan hal-hal antara lain. Yang pertama, petugas marketing palsu. Yang kedua, EDC atau ATM palsu. Meminjamkan kartu dan PIN kepada orang lain, hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko ini antara lain. Yang pertama, nasabah hendaknya tidak meminjamkan kartu atau memberikan PIN kepada orang lain. Yang kedua, hindari mencatat PIN dimanapun. Social engineering. Dalam social engineering, pelaku menggunakan beberapa cara antara lain. Yang pertama, pelaku mengirimkan pesan melalui SMS, email, atau media lainnya yang berisi pengumuman pemenang hadiah. Kedua, pelaku memandu nasabah. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko social engineering antara lain. Nasabah hendaknya tidak mudah tergoda dengan tawaran hadiah yang disampaikan melalui telepon, SMS, email, atau media sosial. Mencari informasi ke sumber lain yang terpercaya untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima. Terakhir, tidak memberikan informasi rahasia seperti PIN, nomor kartu kredit, masa berlaku kartu kredit, dan kode CVV kepada orang lain. Materi berikutnya yaitu mengenai card skimming. Seperti pada ATM, card skimming juga dapat terjadi pada transaksi melalui mesin EDC. Modus card skimming pada ATM dan EDC sedikit berbeda. Pada ATM, alat skimmer akan diletakkan pada mesin EDC yang resmi. Sedangkan pada EDC, alat skimmer terpisah dari mesin EDC yang resmi. Pelaku akan melakukan double swipe, yaitu menggesek kartu nasabah pada mesin EDC bank dan alat skimmer yang sudah disiapkan. Seringkali, alat skimmer tersebut diletakkan pada mesin kasir milik merchant. Kemudian, hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir bahaya skimming pada saat transaksi melalui mesin EDC antara lain. Yang pertama yaitu jangan serahkan kartu kepada pelayan tanpa didampingi. Kemudian yang kedua ada awasi pada saat kasir menggesek kartu itu. Kemudian hati-hati sebelum menekan nomor PIN di mesin EDC. Kemudian ada card intercept. Seperti halnya pada mesin ATM, card intercept juga bisa terjadi pada mesin EDC. Card intercept di EDC meliputi kartu debit dan kartu kredit. Card intercept pada saat bertransaksi di mesin EDC biasanya menimpa kartu ATM instan tanpa nama, di mana kartu nasabah yang asli ditukar dengan kartu lain oleh petugas kasir tanpa disadari oleh nasabah. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir bahaya dari card intercept. Yang pertama, jangan serahkan kartu pada pelayan tanpa diawasi. Kemudian pastikan kartu yang dikembalikan oleh kasir setelah melakukan transaksi adalah kartu yang benar. Penggunaan card reader ilegal. Modus penggunaan card reader ilegal adalah tindakan pencurian saldo yang ada pada kartu e-money melalui proses tapping secara diam-diam oleh oknum merchant. Proses tapping secara diam-diam oleh oknum merchant ini dengan menggunakan menggunakan card reader atau mesin EDC yang bekerja dalam kondisi online maupun offline. Pelaku yang sudah dilengkapi dengan peralatan tersebut secara diam-diam pada jarak tertentu yang memungkinkan terjadinya transaksi, melakukan tapping kepada calon korban atau dilakukan secara acak tanpa disadari oleh korban dengan tujuan mengurangi saldo yang ada di dalam kartu e-money dalam jumlah tertentu sesuai dengan keinginan pelaku. Kemudian hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir bahaya penggunaan card reader ilegal. Yang pertama
itu menyimpan kartu e-money dengan aman, kemudian mengecek saldo kartu e-money setiap kali melakukan suatu transaksi untuk memastikan jumlah saldo berkurang secara wajar. Apabila nasabah menemukan saldo berkurang secara tidak wajar, segera laporkan kepada bank penerbit untuk diketahui penyebabnya. Materi mengenai penukaran pengambilan kartu oleh petugas marketing palsu. Hal-hal yang dilakukan untuk menghindari penukaran kartu oleh petugas marketing palsu antara lain: yang pertama, memastikan keaslian kios sementara, bot, spanduk, banner, tanda pengenal dan seragam yang dikenakan oleh petugas marketing. Yang kedua, melakukan konfirmasi ke bank penerbit apabila menerima tawaran promo dari marketing. Yang ketiga, menghubungi layanan atau konter resmi jika ingin melakukan upgrade kartu dan lain sebagainya. Yang keempat, tidak memberikan fisik kartu dan PIN kepada pihak manapun termaksud petugas bank. Yang kedua, saya akan membahas mengenai tentang gesek tunai. Gesek tunai atau sering disebut dengan gestun adalah transaksi yang dilakukan nasabah menggunakan kartu kredit pada merchant tertentu dengan seolah-olah melakukan transaksi pembelian dengan merchant tersebut, namun nasabah tidak menerima barang atau jasa melainkan memperoleh uang tunai dari merchant dengan fee tertentu yang dibebankan oleh merchant kepada nasabah. Yang dapat dilakukan untuk meminimalisir bahaya gesek tunai yaitu nasabah harus memahami bahwa gesek tunai merupakan produk bank. Gesek tunai bukan merupakan produk bank, sehingga segala bentuk kerugian atas transaksi ini bukan merupakan tanggung jawab bank. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai kartu hilang. Hal-hal yang dilakukan untuk meminimalisir bahaya kehilangan kartu antara lain: yang pertama, segera melaporkan kehilangan kartu dan melakukan blokir rekening untuk kartu-kartu yang hilang melalui kantor atau call center bank. Yang kedua, nasabah menjaga kartu dengan baik dan jangan letakkan kartu pada sembarang tempat, khususnya di tempat umum. Yang ketiga, mengecek transaksi terakhir yang dilakukan melalui kartu yang hilang tersebut. Pengecekan dapat dilakukan menggunakan fasilitas internet banking, mobile banking, phone banking, atau datang ke kantor bank. Dan yang terakhir, melaporkan kejadian kehilangan kartu dan meminta surat keterangan kehilangan kartu kepada kepolisian. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.